Cek, halo sobat nih, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi, oke? Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlangnya. Langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Tuan Li pun datang untuk dapat menuntut balas, di mana dia menuduh kalau Mulan dan juga pasukannya telah bertindak arogan hingga membuat beberapa orang-orang sipil terluka dan 5 diantaranya juga harus meninggal. Dan tentunya di sini Mulan dia harus bertanggung jawab dan juga harus dihukum. Tapi ketika Mulan ingin melawan, di sini Shenlang dia pun mengambil alih dan dia pun meminta kepada Mulan untuk tenang, biarlah dia yang maju. Ucap dari Shenlang. Namun melihat Shenlang yang maju membuat Tuan Li dia pun mengatakan kalau ini semua tidak berguna. Akting yang dimiliki oleh Shenlang dan juga konspirasi serta kepandaian serta kecerdikan ataupun kecerdasan yang dimiliki oleh Shenlang nggak ada gunanya di hadapan kekuatan mutlak. Jadi itu semua tidak berguna, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, Tuan Li kau harus segera kabur, mereka akan segera datang, ucap dari Shenlang yang membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa maksud dari Shenlang. Shenlang, apa maksudmu? Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, Tuan Li 3 jam lalu mereka datang ke kota Nunjian untuk pergi mencari dirimu, dan ketika mereka mencari ke rumahmu kau nggak ada, dan pastinya mereka akan datang ke tempat ini, dan sekarang larilah selagi kau punya waktu, ucap dari Shenlang. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang membuat Tuan Li dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang ini sudah gila. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, aduh Tuan Li, kau ini sudah ditakdirkan untuk berakhir dan hari ini adalah hari akhir bagi dirimu. Aku telah memberikan kau sebuah kesempatan untuk kabur. Tapi apa yang diucapkan oleh Shenlang pun dibantah oleh orang tua ini, dan dia pun mengatakan kalau Shenlang ini sudah gila. Kau ini benar-benar tidak tahu diri, ucap dari Tuan Li. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, Tuan Li, kau telah ditakdirkan untuk berakhir di tempat ini. Bahkan setengah bulan lalu kau sudah dipastikan akan tamat, dan aku harap kau segera pergi, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Tuan Li dia pun meminta kepada Shenlang untuk berhenti omong kosong yang tidak berguna, dan dia meminta seluruh bawahannya untuk segera menangkap Mulan. Tapi ketika di sini para pasukan akan menangkap Mulan, tiba-tiba aja datanglah sekelompok orang yang tidak dikenal, dan itu tentunya membuat mereka semua pun ternotis. Dan orang-orang itu yang baru saja datang, mereka pun langsung mencari di mana Tuan Li berada. Dan ternyata yang datang ini adalah kelompok yang disebut sebagai Darkwater, dan mereka adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh Kaisar. Dan melihat orang-orang yang berasal dari kekaisaran datang, tentunya membuat Tuan Li dia pun bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu. Tapi di sini untuk para pasukan ketika mereka bertanya di mana Tuan Li di sini, Tuan Li dia pun langsung menyambutnya, dan dia juga berpikir kalau sepertinya pasukan Kaisar datang ke tempat ini untuk dapat mendukung dirinya, hingga membuat dirinya meminta kepada pasukan itu untuk segera menangkap Jin Mulan, segera tangkap dia, ucap dari Tuan Li. Tapi di sini untuk para pasukan khusus ini mereka pun meminta kepada Tuan Li untuk membubarkan pasukan dari Tuan Li itu dulu. Dan ketika pasukan dari Tuan Li telah bubar, di sini orang-orang dari organisasi ini mereka pun datang mendekati Tuan Jin, patriark warga Jin, dan dia juga meminta kepada Tuan Jin untuk berpura-pura tidak melihat tentang apa yang telah terjadi selanjutnya, ucap dari orang-orang ini yang membuat Tuan Li dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tunggu dulu, rekan-rekanku, bukankah kalian harusnya menangkap Jin Mulan, ucap dari Tuan Li. Tapi di sini pimpinan dari pasukan khusus dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera menangkap Tuan Li dan segera hukum dia, ucap dari pimpinan yang membuat Tuan Li tentunya dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kok dia yang ditangkap, ucap dari Tuan Li. Dan di sini Tuan Li dia pun berpikir dan juga mengatakan kalau Kaisar tidak mungkin berubah pikiran dalam waktu singkat, dan kenapa tiba-tiba saja dia ditangkap dan dia harus dihukum, ucap dari Tuan Li. Dan dia pun mengatakan kalau ini semua pasti adalah konspirasi dari Shenlang, dan dia juga bertanya bagaimana bisa Shenlang dia mempengaruhi pikiran dari Kaisar, ucap dari Tuan Li sembari diseret pergi dari tempat ini. Dan untuk Shenlang untuk dapat menghadapi dirimu sejatinya mudah saja bagi diriku, ucap dari Shenlang. Karena ternyata setengah bulan lalu Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya Kaisar mungkin saja tidak akan menghukum Tuan Li, hingga membuat Shenlang harus menyiapkan rencana cadangan. Dan ternyata rencana cadangan itu adalah Shenlang setengah bulan lalu dia mengirimkan beberapa pasukan untuk pergi ke ibu kota bersama dengan beberapa kantong koin emas, di mana mereka melakukan sebuah penyelidikan, dan ternyata mereka mendapatkan sebuah informasi kalau Tuan Li ketika dia lulus ujian kekaisaran dulu, dia jatuh cinta kepada seorang wanita menghibur yang ada di ibu kota yang bernama Ho Wan Wan.
Dan untuk mendapatkan hati dari wanita itu, di sini Tuan Lydia sempat menulis sebuah puisi cinta. Tapi sayangnya, Tuan Lydia berpikir kalau wanita itu menyukai dirinya karena ketika diajak untuk tidur bersama, wanita itu ternyata mau. Dan itu membuat Tuan Lydia berpikir kalau wanita itu menyukai dirinya pula. Tapi nyatanya wanita itu menganggap Tuan Lee hanya sebagai tamu dan juga pelanggan. Karena ketika Tuan Lee mencoba untuk dapat menemui wanita itu lagi, wanita itu menolak untuk dapat bertemu dengan Tuan Lee. Dan apa hubungannya dengan Shelang? Karena ternyata wanita itu setelah dia membaca buku viral yang telah diterbitkan oleh Shelang, dia pun merasa kalau buku itu sungguh luar biasa hingga membuat dirinya pun tertarik dengan siapa di balik penulis puisi yang ada di dalam buku itu, dan dia mencari tahu dan ternyata itu adalah Shelang. Dan itu membuat wanita itu dia meminta secara pribadi kepada Shelang untuk menuliskan sebuah puisi untuk dirinya agar dia bisa memenangkan sebuah kompetisi di acara perayaan ulang tahun dari Ibu Suri. Dan kebetulan Shelang juga mengetahui tentang perselingkuhan Tuan Lee dengan wanita ini hingga membuat Shelang dia memikirkan sebuah konspirasi. Dan itu membuat Shelang pada akhirnya dia menulis dan juga menjual puisinya kepada wanita itu. Dan itu berhasil membuat wanita itu memenangkan kompetisi yang ada di ibu kota, dan itu membuatnya mendapatkan sebuah kesempatan untuk tampil di istana. Dan kemudian Shelang dia juga merancang satu set gaun yang sungguh luar biasa cantik yang digunakan oleh wanita itu di acara pertunjukan hingga membuat wanita itu pun sungguh sangat viral. Dan dia juga memukau seluruh para penonton dengan puisi yang telah ditulis oleh Shelang. Hingga pada akhirnya Shelang dia juga mengutus beberapa pelukis untuk melukis wanita itu dengan hasil yang sangat luar biasa edan. Hingga membuat wanita itu pada akhirnya pun berhasil menarik perhatian dari raja. Kaisar pun sempat ternotis dengan wanita itu karena dia memiliki bakat yang sungguh luar biasa, penampilan yang cantik dan juga pesona. Dan dengan bakat penggoda yang dimiliki oleh wanita ini, pada akhirnya wanita ini sempat berhasil mendapatkan hati dari raja hingga mereka sempat menghabiskan malam bersama. Namun pada saat itu juga kisah puisi yang telah ditulis oleh Tuan Lee menyebar kalau ternyata Tuan Lee sebelumnya memiliki sebuah hubungan dengan wanita ini. Dan rumornya Tuan Lee masih berhubungan dengan wanita ini hingga membuat raja yang mendengarnya tentunya dia pun benar-benar kesal, dan dia mengirim pasukan khususnya untuk segera menyelidiki tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuan Lee dan juga wanita itu. Dan ketika para pasukan khusus melakukan sebuah penyelidikan, mereka pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Tuan Lee memang memiliki hubungan dengan wanita itu. Apalagi pasukan khusus mereka juga mendapatkan sebuah boneka voodoo yang ternyata terdapat nama dan juga tanggal lahir dari putra mahkota. Dan itu membuat mereka berpikir kalau ternyata sepertinya Tuan Lee dia mengutuk putra mahkota hingga membuat putra mahkota gagal di dalam acara promosinya. Dan itu membuat Kaisar yang mendengarnya dan juga mendapatkan informasi itu, dia pun benar-benar kaget dan juga shock. Tapi Kaisar dia pun tahu jika saja berita ini menyebar maka akan terjadi sebuah kerusuhan di kekaisaran, hingga kaisar pun memutuskan untuk dapat meredam rumor ini. Tapi nyatanya orang-orang yang setia kepada putra mahkota mereka mulai mencari tahu informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh kaisar, dan ternyata terdengar rumor ini hingga membuat kaisar nggak punya pilihan lain selain harus menyingkirkan Tuan Lee. Maka dari itulah kaisar mengirim pasukan Blackwater miliknya untuk segera menyingkirkan Tuan Lee. Dan inilah kenapa alasan Tuan Lee dia kini ditangkap oleh pasukan khusus milik raja. Dan di sini untuk Tuan Lee tentunya dia tidak terima karena dia nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa tiba-tiba aja dia ditangkap. Tapi ketika dia bertanya kepada Shelang kalau ini adalah konspirasi dari Shelang, di sini Shelang dia pun mengatakan nggak tahu, selama ini aku di rumah jadi aku nggak tahu dan aku nggak ngapa-ngapain kok, ucap dari Shelang yang membuat Tuan Lee tentunya dia pun benar-benar kesal. Dan ini adalah akhir dari Tuan Lee. Dan keesokan harinya Shelang dia pun menikmati kemenangannya bersama dengan Nona Mulan. Dan dia benar-benar menikmati ini semua. Tapi ketika dia sedang bersantai dengan Nona Mulan dan juga menikmati kemenangannya, dia pun mendapatkan sebuah kabar dari seorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini pasukan yang telah ditahan ternyata tidak dibebaskan, dan mereka kini malah jatuh ke pihak lainnya lagi. Dan mereka juga menolak untuk dapat membebaskan pasukan yang dimiliki oleh Nona Mulan. Dan mereka juga mengatakan jika ingin melakukan sebuah negosiasi maka Shelang lah yang harus datang menemuinya secara pribadi. Dan itu membuat Shelang dia pun bertanya, ya elah siapa lagi yang membuat masalah, ucap dari Shelang. Dan untuk penjaga dia pun mengatakan kalau kali ini yang membuat masalah adalah Lin Zhou yang merupakan putra dari saudagar Lin Mo, si penjual kain yang ada di kota, ucap dari pria besar itu yang membuat Shelang
Ternyata dunia ini terlalu sempit. Lagi-lagi orang-orang yang sama, ucap dari Shenlang. Dan untuk Lin Zhou sendiri, dia adalah putra dari Lin Mo. Dan dia adalah seorang lulusan pasukan militer. Dan dia sama seperti Shenlang yang hidup dengan reputasi yang dimiliki oleh keluarga istrinya. Dan dia untuk menjadi seorang keluarga bangsawan, dia harus menikah dengan seorang putri dari keluarga Hu. Putri ketiga milik keluarga Hu yang memiliki berat badan sampai 300 pon. Dan demi untuk dapat posisi sebagai bangsawan, dia harus menikahi wanita sebesar itu. Dan dia harus rela berkorban karena dengan cara seperti inilah maka keluarganya bisa bangkit. Jika tidak, maka keluarganya benar-benar akan dihancurkan oleh Shenlang, ucap dari Tengil. Dan benar saja, ketika dia menikah dengan putri dari keluarga Hu, membuat karirnya langsung melejit naik dan dia langsung mendapatkan posisi sebagai wakil komandan dari ayah mertuanya. Mengingat ayah mertuanya adalah seorang pasukan yang merupakan jenderal bagi kaisar dan dia membawahi puluhan ribu pasukan milik kaisar. Dan karena mertuanya adalah seorang jenderal, membuat dirinya menjadi wakil komandan. Dan dia mendapatkan status yang cukup tinggi. Dan ketika dia kembali ke kota ini, dia pun sungguh sangat senang. Dan dia juga ingin sekali balas dendam dengan rekan lamanya, yaitu Wang Lian. Karena dulu ketika dia masih menjadi seorang kroco, dia sempat berlutut di hadapan dari Wang Lian. Tapi ketika dia telah menjadi sukses seperti ini, tentunya dia ingin membuat Wang Lian tunduk bersama di bawah kakinya. Ucap dari si Tengil. Namun ketika dia sedang bersantuy, tiba-tiba aja datanglah seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini Shenlang datang untuk dapat menemui dirinya. Dan kini di aula sebelah, Shenlang dapat bertemu dengan Lin Zhou. Dan untuk Shenlang, jadi ini Lin Zhou itu orang yang menikah dengan wanita sebesar 300 pon. Waduh, nggak bengkok tuh itunya. Waduh, ucap dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia juga mengatakan salam Tuan Lin Zhou dan tolong sampaikan juga salamku kepada patriark keluarga Hu. Ucap dari Shenlang. Tapi untuk si Tengil, dia pun mengatakan kalau Shenlang tidak memiliki kualifikasi untuk dapat menyampaikan salam kepada ayah mertuanya. Ucap dari si Tengil. Tapi di sini Shenlang nggak peduli dengan itu semua. Dimana Shenlang dia langsung aja to the point, dimana dia mengatakan kalau Tuan Li sudah meninggoy. Ucap dari Shenlang yang membuat si Tengil ini dia pun bingung lah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tuan Li tiba-tiba aja meninggoy? Tapi di sini untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau ini semua pasti ada hal-hal tersembunyi di balik itu semua. Tapi ya sudah, intinya sekarang adalah tolong bebaskan pasukan kavaleriku. Ucap dari Shenlang. Pendengar Shenlang datang untuk meminta pasukan kavalerinya dibebaskan. Di sini si Tengil dia pun mengatakan enggak bisa karena pasukan milik Mulan telah bersikap jahat. Dan mereka melakukan sebuah kejahatan dan mereka tentunya harus dihukum. Ucap dari si Tengil dan dia harus menginterogasi mereka. Mendengar apa yang diucapkan oleh si Tengil, di sini Shenlang dia mengatakan enggak bisa. Pihak militer nggak bisa melakukannya kan? Ucap dari Shenlang. Bisa. Ucap dari si Tengil. Si Tengil dia pun mengatakan kalau korban-korban itu adalah keluarga dari pasukannya dan dia tentunya harus menunjukkan keadilan untuk anak buahku. Jadi tentunya aku harus dan bisa melakukan interogasi itu. Ucap dari si Tengil yang membuat Shenlang tentunya dia pun kesal juga dengan si Tengil itu. Namun di sini Shenlang dia pun langsung to the point aja dan dia juga bertanya apa yang diinginkan oleh si Tengil ini dari dirinya agar dia bisa membebaskan pasukan kavalerinya. Dan untuk si Tengil dia pun memberikan dua pilihan kepada Shenlang. Pertama, Shenlang udah terobos aja itu penjara dan bebaskan pasukan yang ada di dalam sana. Tapi konsekuensinya Shenlang akan ada dalam masalah. Dan pilihan kedua adalah Shenlang harus meminta maaf kepada dirinya dan juga bapaknya di halayak umum. Ucap dari si Tengil. Karena pada hari dimana si bandit besar dia dihukum, asal kau tahu, bapakku dia mengirimkan pesan kepada diriku untuk tidak kembali ke kota karena dia takut kau akan mengincar diriku. Dan sekarang kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ucap dari si Tengil yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau si Tengil ini berani bersikap seperti ini karena keluarga Hu adalah kepercayaan dari kaisar dan si Tengil ini adalah kepercayaan dari patriark keluarga Hu. Pantasan aja si Tengil ini berani bersikap seperti itu kepada dirinya. Padahal keluarga Jin adalah keluarga bangsawan dan keluarga Hu juga keluarga bangsawan. Jadi karena keluarga Hu dia dekat dengan kaisar, makanya si Tengil ini berani-beraninya bersikap Tengil seperti ini. Ucap dari Shenlang. Tapi asal kau tahu, keluarga Jin mereka memiliki diriku. Lihat saja, kau akan mendapatkan konsekuensinya. Ucap dari Shenlang. Tapi apa yang diucapkan oleh Shenlang, dia pun mengatakan, baiklah kalau begitu aku akan memikirkannya dulu. Ucap dari Shenlang. Yo, lakukanlah. Ucap dari si Tengil. Dan dia pun sungguh sangat senang karena Shenlang gak memiliki pilihan lain selain harus meminta maaf berlutut di bawah kakinya.
Dan untuk Xiang sendiri ketika dia keluar dari dalam camp itu, dia pun tidak menyangka kalau ternyata musuhnya tambah banyak lagi. Ya elah, nambah lagi keluarga Wu, keluarga Zhang, keluarga Zhu, dan ternyata itu semua adalah keluarga bangsawan. Kita memiliki banyak musuh hebat, ucap dari Xiang. Tapi sejatinya mudah saja bagi diriku untuk dapat menghancurkan kalian semua, ucap dari Shenlang. Dan ternyata kini Shenlang dia nggak kembali pulang ke kediaman keluarga Jin, tapi dia pergi menuju tempat di mana Wang Lian tinggal. Dan untuk Wang Lian ternyata dia masih hidup. Ternyata dia belum meningsoi. Ternyata dia masih hidup, tapi dia terkena virus rabies. Dan di sini tentunya dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi dia hanya dapat bertahan dengan obat penawar yang diberikan oleh Shenlang. Dan di sini ketika Shenlang datang, tentunya membuat Wang Lian dia pun sungguh sangat senang, dan dia meminta kepada Shenlang untuk diberikan obat penghilang rasa sakit. Dan untuk Shenlang dia pun benar akan melakukannya, dan dia akan memberikan dan juga menambahkan dosis hingga 30% hingga membuat Wang Lian dapat bertahan lebih dari 5 hari. Dan tentunya hal itu membuat Wang Lian sungguh sangat senang. Tapi tentunya Shenlang dia memiliki tugas untuk Wang Lian melakukan sesuatu, dan untuk Wang Lian tentunya dia akan melakukan apapun yang ingin dilakukan oleh Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau saat ini Lin Zhao dia pun datang, dan dia datang ke tempat ini dan dia udah menjadi menantu bagi keluarga Hu, dan tentunya dia udah sukses dan dia juga mencari dirimu, ujar dari Shenlang. Dan untuk Wang Lian dia pun tahu kalau Lin Zhao datang pasti ingin sombong, karena sebelumnya dia pernah berlutut di bawah kakiku dan sekarang pastinya dia ingin aku berlutut di bawah kakinya, ujar dari Wang Lian. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shenlang. Dan Shenlang dia pun meminta kepada Wang Lian untuk memberikan sedikit kejutan kepada bocah tengil itu. Pergilah minum bersama dengan dirinya, dan ketika ada kesempatan maka gigit dia. Dan kemudian kau boleh tidur bersama, ujar dari Shenlang. Dan untuk Wang Lian dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia bersedia bersama dengan Shenlang. Walaupun saat ini Shenlang dia juga mengizinkan kepada Wang Lian jika ingin kabur aja jika kau berani. Tapi untuk Wang Lian dia pun mengatakan enggak mungkin dia kabur karena penawarnya hanya ada bersama dengan Shenlang. Dan untuk Wang Lian sendiri dia juga tentunya akan memberikan pelajaran kepada Lin Zhao, karena dia juga kesal dengan Lin Zhao yang akan mencoba untuk dapat menjatuhkan dirinya. Dan benar saja kini pada malam harinya si Lin Zhao dia pun bertemu dengan bapaknya, dan sini bapaknya pun sempat memberikan sebuah peringatan kepada putranya untuk tidak main-main dengan Shenlang, karena setiap yang berlawanan dengan Shenlang mereka semua berakhir dengan tidak baik. Tapi si tengil ini dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Shenlang karena dia memiliki dukungan yang sangat kuat dari keluarga Hu, ujar dari si tengil. Tapi ketika dia sedang berbicara dengan bapaknya, datanglah seorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini ada seseorang yang rusuh ingin bertemu dengan dirinya. Dan itu ternyata adalah Wang Lian. Dan ketika mendengar kalau itu adalah Wang Lian, membuat si tengil ini dia pun sungguh sangat senang. Dan benar saja, kini 15 menit kemudian Wang Lian dia pun datang, dan dia pun memohon kepada Lin Zhao untuk dapat diselamatkan. Dan itu tentunya membuat Lin Zhao dia pun sungguh sangat senang, karena akhirnya rivalnya kini berlutut di bawah kakinya. Dan karena saat ini Wang Lian berlutut dan memohon di sini, Lin Zhao dia pun bersedia untuk dapat membantu Wang Lian, karena apa yang lebih menyenangkan jika musuhmu kini bekerja untuk dirimu. Menjadikan musuhmu sebagai budakmu, dan itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Lin Zhao yang kini menjadikan Wang Lian sebagai budaknya, bekerja sebagai sekretarisnya. Dan benar saja kini 30 menit kemudian Lin Zhao dia pun mengajak Wang Lian untuk minum party. Tapi ketika mereka sedang tinggi-tingginya di sini, Wang Lian dia pun memasukkan pil ajaib yang telah disiapkan oleh Shenlang. Dan ketika Lin Zhao dia meminumnya, dia pun teler dan langsung tumbang. Dan ketika dia tumbang di sini, Wang Lian dia pun tersenyum dan dia membuka mulutnya dan dicomot dong, langsung Wang Lian digigit. Waduh. Dan keesokan harinya ketika Lin Zhao dia pun bangun dari tidurnya, dia pun kaget dengan apa yang dia lihat, karena ketika dia membuka selimut, muncul Wang Lian dari dalam selimut miliknya. Dan itu tentunya membuat dia pun kaget ketika ada Wang Lian di kamarnya. Dan ternyata di waktu yang sama, tanpa sepengetahuan dari Lin Zhao, Shenlang dia pun mengirimkan sebuah pesan kepada tetua dari keluarga Hu yang ada di kota ini untuk segera bertemu dengan Lin Zhao. Dan tetua dari keluarga Hu ketika dia datang ke kediaman Lin Zhao, dia pun kaget dengan apa yang dia lihat, karena saat ini Lin Zhao dia bersama dengan Wang Lian, dan itu membuatnya itu laki-laki. Orang tua ini dia pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Wang Lian dan juga Lin Zhao. Dan untuk Lin Zhao dia pun mengatakan kalau ini semua nggak benar. Tapi itu semua pun menjadi lebih panas ketika Shenlang datang. Menjijikkan apa ini? Ucap dari Shenlang. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang dan melihat Shenlang yang datang membuat Lin Zhao dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah ulah dari Shenlang. Tapi ketika dia marah-marah kepada Shenlang di sini, tetua dari keluarga Hu dia pun meminta kepada mereka untuk pakai baju dulu. Menjijikkan. Dan benar saja kini mereka pun pakai baju. Dan setelah pakai baju,
maju di sini. Lin Zhao dia pun berlutut dan dia pun mengatakan kalau dia udah dijebak. Tapi Wang Lian dia pun mengatakan kalau dia ditangkap oleh pasukan yang dikirim oleh Lin Zhao dan dia harus berakhir seperti ini. Ucap dari Wang Lian yang membuat orang tua ini dia pun jijik dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Tapi untuk Shenlang, ini menyedihkan, menjijikkan, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Lin Zhao dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah konspirasi dari Shenlang. Tapi untuk Shenlang, apa hubungannya dengan diriku? Bukankah kau yang memintaku datang ke tempat ini? Menjijikkan, ucap dari Shenlang. Dan sekarang, Wang Lian sebelumnya telah mengatakan kalau dia dipaksa. Jadi ayo, Wang Lian kita lapor ke gubernur, ucap dari Shenlang yang membuat tetua keluarga Hu dia pun meminta kepada Shenlang untuk berhenti dan katakan apa yang diinginkan oleh Shenlang. Nah, Shang tanpa basa-basi dia pun mengatakan kalau dia ingin membebaskan pasukan kavaleri milik keluarga Jin. Dan karena nggak punya pilihan lain di sini, Lin Zhao dia pun harus membebaskan pasukan milik keluarga Jin. Dan itu Shenlang, akhirnya kau melakukannya, tapi kau sudah terlambat, ucap dari Shenlang di dalam hati. Dan benar saja 15 menit kemudian pasukan keluarga Jin mereka pun dibebaskan. Dan itu Shenlang dia pun mengatakan, karena Wang Lian berselisih dengan dirimu, tentunya jika aku meninggalkannya di tempat ini, dia akan menjadi bulan-bulanan bagi dirimu. Jadi aku harus membawanya bersama dengan diriku, ucap dari Shenlang. Dan goodbye, good luck, ucap dari Shenlang. Dan untuk Wang Lian dia pun menggunakan tudung untuk dapat pergi dari tempat ini. Tapi melihat Wang Lian yang menggunakan sebuah tudung membuat orang tua ini dia pun bingung kenapa Wang Lian menggunakan sebuah tudung. Apakah dia takut cahaya? Ucap dari orang tua ini. Namun untuk Lin Zhao dia pun memohon dan dia juga mengatakan kalau dia udah dijebak. Dan dia pun meminta kepada tetua untuk tidak mengatakan ini kepada siapapun. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan, oke, dan sekarang kembalilah dulu ke ayahmu. Dan kita harus melipat gandakan uang. Ucap dari orang tua ini. Tapi dia juga ternotis dengan apa yang dia lihat dari leher dari Lin Zhao, karena ada sebuah jejak aneh. Dan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Wang Lian. Dan ingat, Wang Lian udah terkontaminasi oleh virus rabies. Yang artinya si tengil ini juga nggak akan lama bertahan. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Dan sekarang gue harus pergi jemput bini gue. Sampai jumpa, bye, thank you.